Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di eh, materi berikutnya tentang construct. Kita construct doang ya. Maksudnya secara umum ya, construct. Yang versi terbaru ya, construct 3. Di sini ada satu fitur yang menarik saya perhatikan di construct 3 yaitu game 3D. Ya, kita lihat ya. Kita lihat di construct ini. Nah, kalau Anda sudah menginstal Construct 3, maka tampilannya pakai dark tema gelap kayak gini ya. Itu ada beberapa bagian di sini, ada game demo. Kalau game demo semuanya yang ada di situ didominasi oleh game-game 2 dimensi. Nah, kelihatan sekali ya 2 dimensi. Ini bisa di play semuanya. Kemudian template juga banyaknya 2 dimensi ya. Tapi ternyata ada yang menarik ya. Di sini ada satu game. Gamenya itu first person shooter. First person FPS. First person shooter. Tapi sebelum ke sini saya mau menunjukkan dulu kalau kita masuk ke beginner examples, di situ ada contoh-contoh template ya. Contoh atau template untuk fitur yang dimiliki oleh Construct 3. Yang untuk yang 3D ini kita coba ini ya. Kita open project. Nah, ternyata di dalam gamenya di situ ada ya kalau secara tampilan, secara IDE-nya kita bisa lihat ya. Tuh. Kalau kita geser, kita bisa lihat perspektifnya objek 3D. Nah, di sini. Kalau kita play ya. Kita play begini. Nah, ini di sini ada avatar. Avatarnya bisa kita kontrol pakai panah. Keyboard arah panahnya arrow ya. Nah, bisa jalan-jalan kita, bisa berkeliling ngelihatin objek 3D-nya. Di sini jelasin tour untuk dunia 3 dimensi yang dimiliki oleh Construct 3. Nah, ini di sini. Ya, yang membuat dia bisa muncul 3 dimensi itu karena adanya ini tadi. Z height ya. Kalau dari kameranya, setting di kameranya. Jadi kalau Z height-nya 100 dan melihat ke bawah, maka semua objek yang kita lihat itu akan tampak perspektifnya ya. Nah, kayak gini. Dan katanya di sini penjelasannya kalau Z elevation of 3D shape can also be adjusted to move the shape up and down pada Z axis. Jadi Z axisnya itu ini kamera kita dari posisi ini terus ke tembus ke layar ya Z-nya. Kalau X itu kan dari sini ke sini, Y-nya dari sini ya, yang horizontalnya vertikalnya Y, horizontalnya X, maka Z-nya itu yang tembus ke layar, itu Z-nya. Nah, ini collision juga ada ya, karena sudah menerapkan physics, maka sprite kita sudah bisa berbenturan sama objeknya. Nah, untuk 3D shapes yang primitif di Construct ini ada box ini, ada prisma, ada wedge. Wedge ini kayak rem tuh kayak ini ya, segitiga. Salah satunya siku, lalu ada piring, ini seperti box tapi setengah. Terus ada piramid. Ya, ini piramid nggak kelihatan ya. Kayak gitu. Terus ada corner out, corner in. Nih. Terus dari objek-objek primitif tadi kita bisa manipulasi face mana yang bisa kita hilangkan. Contoh yang box ini ya, dihilangkan, tutup atasnya dihilangin. Nah, ini terus yang prisma, prisma apa tadi? Ini bagiannya dihilangkan. Jadi kelihatan berlubang tapi nggak bisa ditembus. Ya.
dia hanya tampilan saja, tampilan renderingnya aja. Ini juga gitu. Kalau ini bagian bawahnya dan seterusnya. Ini yang piramid tadi dihilangkan sisi sininya. Nah, ini juga. Dan kita bisa bikin objek yang kompleks ya. Ini tersusun atas banyak sisi. Banyak sisi, banyak vertex. Terus dia bentuknya kompleks. Contohnya itu. Nah, kayak gini juga. Ini objek yang ini objeknya dekat. Z-nya berarti mendekati 0. Kalau yang ini Z-nya makin jauh dari 0. Yang ini. Ini makin jauh yang ini. Nah, ini di atas kita. Tembus karena memang si sprite avatar itu berada Z-nya lebih besar daripada si kotak yang di sini. Nah, terus kalau ini berbenturan, ini masih di atas, lebih dekat lagi ya. Nah, kayak gitu ya. Kira-kira seperti itu untuk yang 3D. Balik lagi ke sini yang tadi objeknya. Kalau kita ke editornya, misalnya saya pilih yang box ya. Kalau kita pilih, ternyata jenisnya objek itu adalah 3D shape. Kalau kita double klik sini, nah di sini tuh ada 3D shape kan. Nah ini, tinggal diklik aja. Maka nanti kita akan menambahkan di sini misalnya. Nah, maka kita akan diberi default object 3D dengan sejumlah face ya. Di sini ada face back, front, left, right, top, bottom. Karena memang kubus itu ada 6 sisi kan, 6 face. Maka bisa kita diberi default itu. Dan di sini nanti masing-masing face-nya ini bisa kita ganti ya. Bisa kita ganti dengan pakai gambar yang lain misalnya ini. Nah, kan bisa kayak gini. Kalau kita cek hasilnya, nah kelihatan ya, mana sih? Oh, di bawah sendiri berarti. Yang back itu ya. Kita double klik misalnya yang nomor 3. Yang nomor 3 kita ganti dengan yang ini aja. Bisa nggak? Nggak keluar. Oh, ini nih. Tuh ya. Yang nomor 6 coba ya, kita putar ya. Yang nomor 6 juga kita ganti sama yang ini. Oke. Nah, maka nanti tampilannya seperti ini. Karena yang saya pasang tadi itu kan PNG gambarnya. Karena PNG berarti ada transparansi di situ. Ya, tidak disarankan untuk menggunakan gambar yang transparan untuk tekstur, namanya tekstur ya. Kalau kita double klik di sini kan ini kita sebut sebagai tekstur. Kayak gini nih. Tekstur dari face yang akan menempati face dari objek 3D-nya. Jadi memudahkan sekali. Cuman 3D shape-nya ini kalau kita lihat ya, coba saya taruh di sini ya. Terus kita play. Lalu ini tembus terhadap si avatar. Avatarnya ini kan punya beda dengan yang 3D shape yang lain. Ternyata supaya dia nggak ditembus gitu, kita harus nambahin behavior namanya solid ya. Kita pilih yang solid mana? Solid ini add. Oke. Nah, kalau udah solid begitu tes ya, semoga berhasil. Nah, itu karena si 3D shape yang kubus tadi udah saya beri behavior solid. Lalu setting yang lain, ini tadi kan image ya. Kalau kita double klik, kita masuk setting ke image set ya. Untuk 3D shape, ini sama dengan kalau kita buka ini, buka yang ini nih. Nah, terus shape-nya kita bisa ganti. Defaultnya itu ada box, prisma, wedge, pyramid, corner out, corner in. Kalau prisma ya begini ya. Kalau yang wedge itu begitu. Piramid, terus corner out, corner in, nah, kayak gitu ya. Kita balik ke box. Lalu Z height-nya, kalau kita di sini nilainya, kalau kita kasih 0, dia itu kayak turun ke bawah ya, turun ke lebih ke menjorok ke sana.
Ya, kalau 0. Kalau 100 gimana? Oh, jadi gini. Jadi 0 itu ketinggian dari si objek 3D-nya. Tadinya kan box ya. Karena 0 jadi dia nggak punya ini. Nah, kalau 20 misalnya dia akan semakin tinggi. Tadi kan 50 ya. Nah, misalnya 50. Lalu di sini ada ini untuk mengatur ketinggiannya. Initially visible itu ya awalnya ada dia. Lalu face visibility, kalau visible itu objeknya muncul atau enggak secara keseluruhan. Tapi kalau face visibility, karena si box ini kan punya sejumlah sisi, maka masing-masing sisinya itu akan bisa kita atur kemunculannya. Misalnya yang front face-nya, nah ini saya matikan front face-nya. Maka ya nggak kelihatan, tembus ya padang dia. Nah front face-nya mati. Ini saya hidupkan lagi. Ini back face-nya kenapa dimatikan karena memang nggak kelihatan kan, dia dasarnya dari objek itu kan nggak kelihatan untuk kita, tidak dirender, jadi ngapain untuk ditampilkan, akan menghabiskan memori nanti kalau dirender, tetap dirender ya. Kemudian ini ada beberapa apa? Nah, di sini ada use object image for faces. Nah, ini boleh kita bermain-main di sini ya. Di sini ada Z tiling faktor juga ya. Nah, ini kalau kita baca ya, Z tiling factor itu 9 faces for patches a scale factor to apply for image representation on the Z axis. Ini bisa dipelajari tentang apa? Ini kan back face. Coba kita ganti ya, misalnya kalau prisma. Nah, ini sama dengan kita ngedit, kalau masuk edit sini, ini face-nya kan. Nah, yang ada di sini itu sebenarnya yang ini back, front, left, right, top, face. Itu sama dengan bagian image yang ada di sini nih. Mirip-mirip dengan itu. Tapi kita nggak perlu masuk sana, tapi nggak langsung ngedit ke sini. Misalnya frontnya apa sih ini? Yang front itu mana? Yang atas ya. Frontnya ini saya ganti sama ini, tapi pilihan objek adalah dari yang kita punya di dalam library-nya ya, library object di sini. Jadi nggak bisa milih yang lain, beda dengan kalau kita masuk ke sini. Kalau kita ke sini berarti kita bisa ngimport image-nya, bisa import. Kalau di sini untuk objek aja, untuk nempelin objeknya. Oke, nah itu untuk 3D di dalam Construct 3. Menariknya, salah satu hal yang menarik di dalam Construct 3 adalah yang 3D ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.